Selamat malam semuanya. Selamat siang buat Jason yang ada di sana. Jadi, jadi itu bentar lagi udah mau Natal aja ya. Padahal aku ngerasa di rumah tuh, setahun ini tuh aku nggak ngapa-ngapain gitu. Kayak di rumah aja gitu kerjanya. Tapi ya tetap bersyukur karena bentar lagi Natal. Yeay. Ya udah. Sebelum kita mulai, mari kita menyanyikan Ku bersyukur Bapa. Salah maaf. Aku boleh minta tolong, karena Jason ada di sini, aku minta tolong Jason buat doa ya. Oke. Waduh, oke deh. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Sekarang kami akan melakukan kayak TB ya Tuhan, tolong berkatlah sesi ini agar dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kedengeran kan? Oke. Sama-sama. Lagu selanjutnya, ini lebih semangat. Oke, Allah sanggup, Allah ya pasti. Yang penting daripada aku nyanyi sendiri, kalian juga boleh nyanyi ya. Buka aja kalau mau. Bagi yang mengasihi Dia, Allah sanggup melakukan segala perkara
tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Selamanya, kuasanya tak berubah. Kita nyanyiin dari awal lagi ya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oke, stop dulu. Aku habis ini mau nunjuk satu orang. Aku nunjuk, habis itu kalian buka mic-nya, terus kalian nyanyi ya. Jadi bukan aku doang yang nyanyi. Nunjuknya taunya gimana? Ini Ya kan? nunjuk. Aku yang ngomong. Aku ngomong, Jason. Oke. Kira nunjuk. Cuma nunjuk. Oke. Ini ya, mulai siapa ya? Oke. Nia ya. Buka mic-nya. Nyanyi. Oh, Nia enggak ada. Sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Kayaknya nggak bisa ya, sedih banget deh. Ya udah. Sebelum lagu selanjutnya, aku mau nanya, gimana kabar kalian hari ini? Oke, Feve, gimana kabarnya? Baik. Nggak baik doang. Baik aja, hari ini nggak ngapa-ngapain soalnya aku. Nggak ada mau cerita sesuatu gitu? Belum mungkin hari ini. Oke. Oke, lanjut. Gimana Koniko hari ini? Kabarnya? Baik. Nggak baik doang. Oke, semuanya dari atas sampai bawah kan semuanya jawabnya baik. Gak mau cerita apa gitu? Hari ini gimana? Apa minggu ini gimana? Atau apa seminggu inilah dari Rabu. Seminggu ini seru, banyak kejutan. Oh iya, baru habis ulang tahun ya? Boleh lah cerita gitu loh. Habis si Brenda, Jason, aku terus ya. Iya, itu ntar. Koniko dulu. Silahkan. Cerita apa ya? Iya, masa gak ada yang disyukurin gitu pas ulang tahun? Disyukuri pasti banyak. Bersyukur bisa gabung sama Youth GKMI Pengharapan dan wah, benar-benar disambut dengan hangat ya. Bahkan ini
udah minggu kedua tapi masih benar-benar kerasa sambutannya gitu. Nah, bersyukur juga meskipun mungkin nggak bisa langsung ketemu tapi mulai ketemu satu persatu. Nah, hari ini bisa lihat wajah Jason gitu ya. Udah dari kapan hari penasaran. Sekarang akhirnya bisa ketemu. Terus juga sama beberapa teman juga bisa ketemu secara langsung gitu. Jadi bersyukur banget minggu ini banyak hal-hal spesial yang Tuhan berikan. Jadi bukan cuma ulang tahun ya, tapi banyak hal-hal yang spesial lain yang Tuhan berikan tuh. Selamat ulang tahun sekali lagi, walaupun Thank you, Aurel. Terus Jason, Ini tentang ulang tahun kah? Rah, Ya. Ya, seneng sih soalnya banyak yang ngucapin gitu dari dari Indo yang udah lama nggak ngomong, terus kayak ngucapin gitu sama orang yang nggak pernah ngobrol juga. Halo Kak, diucapin. Hey, jangan ketawain. It's true. Terus ya banyak yang disyukurin sih, akhirnya 2 digit. lah emang Yeah, that's a joke. Okay. Umur 20. Okay. Maksudnya kepala 2 lah. Terus ya saya dikasih saya dikasih kue sama teman saya, even though saya nggak suka kue, tapi bisa disyukurin dapat kue buat makan pagi. Ya. Ya, terus dapat. kuliahnya gimana? Oh, kuliahnya, aduh, ketinggalan, tapi nggak apa-apa. Nanti Desember liburan bisa belajar balik. Semangat. Ujiannya Senin soalnya. Apa? Ujiannya Januari, jadi Desembernya bisa belajar bisa nyicil lah belajarnya. Ujian akhir kan ya? Ya, ujian akhirnya Januari. Jadi liburan dulu baru ujian. Ya sama. Aku juga. Semangat. Ya. Makasih. Lanjut. Siapa namanya? Karin, gimana kabarnya? Dibuka. Halo, gengs. Sampai kita ketemu lagi. Kok jadi bye-bye? Hai, kita ketemu lagi di Komsel hari ini. Hai juga Jason yang jauh di sana. Aduh, ini pertama kalinya lagi gue menatap muka dengan begitu jelas. Parah, saya masih sehat. Bagus. Aku kabar baik-baik aja. Lancar-lancar aja. Aku tuh sekarang akhir-akhir ini lagi super-super senang lagi karena bisa ke gereja, bisa lihat kalian secara langsung di gereja, kita bisa ngobrol bareng lagi. Itu salah satu hal yang aku rindu-rindukan selama setengah tahun lebih ini. Aku tidak merindukan teman-teman sekolahku, aku hanya merindukan kalian, guys. Apalagi kita bertambah teman baru lagi, ada Kaniko, makin rame lagi, kita makin semangat lagi untuk mengikuti Komsel, KYTB, semoga makin rame dan anak-anak youth lain bisa join juga bareng kita. Aku seneng deh, hari ini rame sih hitungannya, tapi aku seneng banget ngeliat, cuman gak semua buka video, jadi aku rindunya masih setengah-setengah nih guys. Oke deh. Kelihatan mukanya. Di situ ada siapa namanya? Kak. Ya, Hola. Halo Kak Senda. Dia sombong guys, nggak mau in frame, belum sisiran. Apa ya update-nya ya? Bersyukur sih, terus dikasih kesehatan. Itu yang paling disyukurin karena satu persatu mulai kedengeran lagi info-info baru, ada yang kena COVID lagi gitu-gitu kan. Setiap denger deg-degan, cuma tiap denger bersyukur gitu. Ya itu aja sih. Paling kalau soal kerjaan update-nya lagi masa-masa yang menumpuk, mungkin akhir tahun ya gitu. Mulai banyak tender, tapi kerjaan proyekku sendiri juga banyak yang baru mulai gitu. Ya itu sih. Tapi tetap mensyukuri itu semua. Karena kalau misalnya nggak ada kerjaan kan sedih juga kan. Ya itu sih. Oke, makasih. Yuk. Lanjut ke Cicepi. Gimana kabarnya? Udah lama aku nggak ketemu. Aku sih kayaknya aku yang
Hai, hai Aurel. Halo. Hai semuanya. Apa ya? Apa sih mau tanya apa? Kabarnya gimana? Gimana seminggu ini? Kabar aku ya lumayan lah, gini-gini aja. Cuman kerja pulang gitu-gitu doang sih. Paling main lah dikit gitu. Mana ya? Bingung mau cerita apa ya, gitu-gitu aja sih, Rel. Kamu nanya aja apa? Gak apa-apa aku jawab. Ya, aku bingung juga kalau nanya tuh bingung akunya. Gak tahu mau nanya apa. Kalian jadi cerita gitu. Ada yang mau nanya, mungkin ada yang mau nanya kabarnya Cicepi gitu. Gak sih. Cuman apa ya kemarin? Iya akhirnya kemarin juga aku ikut surprisein Nicholas Saputra. Akhirnya aku ketemu dengan dia, yay. Terus ya senang aja gitu kenapa kemarin tuh kayak apa namanya vibes-nya tuh happy banget karena kita kan udah lama banget nih nggak ke gereja. Bener-bener kayak sambil nyanyi-nyanyi, surprise Nico, terus ngobrol dari yang nggak penting sampai ya memang nggak ada yang penting sih omongan kita. Cuman maksudnya intinya sih kayak happy aja gitu bisa ketemu teman-teman semuanya gitu. Ya kita berdoa aja supaya si COVID ini bisa cepat selesai ya, biar kita bisa kembali lagi ke gereja gitu, bisa ibadah bareng apa, terus bisa ketemu si Nicholas Saputra. Kalau Niko di bawah sini, jadi gue tunjuk ke sini ya. Gue manggilnya Nicholas Saputra aja ya, Nick, nggak apa-apa ya. Iya deh, iya. Ya deh, dia udah capek sama gue. Pusing kali ya gitu deh. Pokoknya intinya happy sih kemarin ketemu teman-teman gitu. Ya semoga soon kita bisa ketemu ya sama yang lain. Masih di mute kan? Makasih, Ci. Di situ ada Ci Brenda gitu mungkin. Tidak ada. Adanya gantungan doang tuh di belakang. Dia lagi keluar. Yaudah deh. Lanjut ke Ci Tasya. Gimana kabarnya? Oh ya. Iya. Iya, Ci Tasya. Ini lampu aku lagi, jadi muka aku nggak kelihatan, sorry. Nggak apa-apa, kok tetap kelihatan kok. Gimana kabarnya, Ci? Baik-baik aja sih, cuman capek aja karena aku baru pulang kerja. Iya ya, kalian udah pada kerja ya. Semangat ya buat kalian yang udah kerja. Jangan capek-capek lagi COVID soalnya. Nanti imunnya turun, terus amit-amit. Ya udah. Udah gitu doang, Ci. Apa mau? Sempat ada kejadian di tempat kerja. Internetnya mati 10 menit. Jadi 10 menit cuma melototin komputer tulisannya internet not responding. Nggak bisa diapa-apain. Internet. Nggak tahu dah, nggak ngerti. Padahal harus kirim file ke bos. Apa banget kan? Tapi untung udah udah. Cuma 10 menit. Kalau lebih lama lagi aku bisa gila kayak gitu. Begitu aja sih. Oke. Makasih, Ci. Ayo. Ayo, Nia, lanjut. Gimana kabarnya, Nia? Tadi aku nggak dengar suara kamu. Kamu nyanyi nggak sih? Nyanyi. Tapi nggak kedengeran. Jadi aku kira kamu diem doang. kayaknya ketutupan gitu ya deh lagunya. Nah, kalau kabar ya biasa aja, nggak ada yang ribet, nggak ada yang surprise, nggak ada yang gimana-gimana, biasa aja. Kalau kayak kata Karin, lempeng aja deh. Terus apa namanya? Kamu masih sekolah kan? Sekolahnya gimana? Sekolahnya lempeng juga. Ya gimana ya kayak sekolah online pada umumnya paling. Sama udah mau UAS gitu, jadi ya harus mempersiapkan gitu sih paling. Udah itu doang.
Yeah, I know. Oke. Terus gue. Oke, karena bentar lagi mungkin siapa namanya? Jason mau apa namanya? Kuliah. Iya, kuliah. Nanti aku tanyain lagi ya Henok sama Gerard sama kakak. Oke? Oke. Sekarang kita mau mendengarkan apa namanya? Apa lagi namanya? Silakan Pak Edi dah pokoknya. Oke, ini bagian saya ya. Ya, silakan. Ya, Makasih. kita berdoa dulu ya. Bapa di surga, terima kasih Engkau sungguh memberkati kami dimanapun kami berada. Kami tahu Engkau menyertai setiap kami. Biarlah ketika kami bersama-sama berkumpul di KYTB ini, ada berkat-berkat yang istimewa yang Tuhan berikan bagi kami di dalam sharing kami, maupun juga setiap pujian yang kami naikkan dan juga untuk firman yang kami dengar. Berbicaralah pada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke, tadi saya nggak ditanya kabar saya gitu ya. Oh, enggak, Pak. Saya deg-degan gitu ya, mau nyampe gitu. Oke. Iya, saya akan share. Nanti saya tanya, Pak. Oh, nanti ditanya. Oke, saya akan share slide dulu. Iya, apakah sudah terlihat? Oke. Ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama kelahiran Yesus, bagian yang pertama, dan temanya cukup unik gitu ya. Jadi beri tema yaitu Herodes dan orang Majus. Mari kita lihat pembacaan firman Tuhan di saat ini dari Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita lihat Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Oke. Aku pamit dulu ya, mau kelas. Oke, Jason, selamat kuliah ya. Bye, nice seeing you all, kalian semua lagi. Oke, bye-bye. Aku mau kelas dulu. Dadah, Jason. Sampai ketemu Jason. Terima kasih, Jason. Iya. Bye, J. Bye, Ja. Oke. Saya akan bacakan ayat 1, nanti ayat berikutnya saya akan tunjuk ya. Karena itu urutannya kan kacau tiap kita kan beda-beda gitu ya. LAI memberi judul Orang-orang Majus dari Timur. Ayat pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Silahkan berikutnya di sini Aurel. Ayat kedua. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ya, berikutnya Senja, lanjutkan dengan Karin. Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Berikutnya Nia. Mereka berkata kepadanya, Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ya, berikutnya Nikolas. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Berikutnya Tasya. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Ya, berikutnya Henok. Henok, apakah di depan komputer? Oke, Antonia dulu. Nanti kalau Henok siap kasih tanda ya. Kemudian ia menyuruh
menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Oke, Hendok sudah siap. Silahkan Hendok ayat 9. Setelah mendengar kata raja itu, berangkatlah mereka dan melihatlah dengan berkaya itu mereka ingat juga di atas tempat mana anak itu berada. Oke, terima kasih. Selanjutnya 10, Gerard. HP saya baterainya habis. Oh, oke. Kamu lihat dari handphonenya. Kalau begitu, PV ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Iya, berikutnya Cevina. Halo, Cevi. Oke, saya 11 ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Lanjutkan 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya, kita Desember nanti udah mulai Natalan gitu ya. Ini KYTV mendahului gitu ya. Kalau lihat nanti di minggu-minggu Advent itu, minggu pertama Advent jatuhnya November terakhir. Tapi memang sebetulnya tema Natal itu begitu banyak. Dan kalau dibahas cuma Desember itu kurang. Dan tema umum nanti Desember sampai Januari masih berkisar tentang Natal. Ya. Saya senang saya diberi kesempatan pertama untuk bercerita atau menyampaikan firman tentang Natal gitu ya. Natal selalu membawa antusias bagi setiap kita. Harapannya demikian, ada sesuatu yang baru, sesuatu yang kita nikmati. Nah, Natal tahun ini juga sesuatu yang berbeda dengan Natal-Natal di tahun-tahun yang lalu. Nanti Natalnya tema kita juga bukan Natal yang biasa, Natal yang tidak biasa gitu. Itu nanti tema Natal umum. Oke, hari ini kita akan lihat bukan dua orang, tetapi dua kelompok orang, satu raja Herodes, satu orang Majus. Kita akan melihat dan belajar bersama-sama tentang dua orang ini. Ya, kalau saya boleh mendahului, kitab atau Injil Matius itu ditulis oleh Matius, seorang yang masih muda. Dia pemungut cukai. Dia orang Lewi, dia orang Yahudi asli. Dan bagi dia, ketika dia menulis bagian-bagian Alkitab ini yang dia tidak pernah menyangka bahwa tulisannya menjadi Alkitab kita, dia menulis dengan sangat jeli. Banyak penafsir mengatakan bahwasanya Matius adalah salah seorang murid Yesus yang rajin menulis. Jadi apa yang dikatakan Yesus ditulis, apa yang dia alami ditulis, dan kemudian dia membukukannya menjadi satu buku yang baik untuk kita semua. Nah, kalau kita melihat urutan dari Alkitab, rasanya apa yang ditulis oleh Matius ini urutan sangat bagus dari awal, dari kelahiran Yesus sampai dengan kematian dan kenaikan Tuhan Yesus, sesuatu yang urut, kronologis seperti itu. Jadi dia tidak mengingat-ingat setelah selesai Yesus itu naik ke surga, baru dia menulis, rasanya kesulitan. Dia menulis bagian-bagian itu dan dikumpulkan dan itu akhirnya menjadi satu bagian yang utuh. Nah, kita mencoba dengan cara berpikir, dengan cara Matius itu merayakan Natal, gitu ya, merayakan Natal. Memang kalau kita lihat Natal, pada waktu Matius itu mati pun belum ada perayaan Natal, belum ada perayaan Natal. Bahkan dirayakan mungkin bukan 25 Desember begitu ya. Yang menonjol adalah kematian Tuhan Yesus. Itu yang dirayakan oleh mereka, memperingati
akan kematian Tuhan Yesus itu lebih besar daripada kelahiran daripada Tuhan Yesus. Tapi kita secara umum di dunia ini merayakan ada Natal, kemudian ada Paskah, ada Jumat Agung, Paskah, kemudian kenaikan Tuhan, dan itu dirayakan semua. Tapi mari kita coba melihat dengan cara Matius merayakan Natal. Dia, menurut saya, dia akan mencoba mulai dari awal ketika dia bertemu dengan Tuhan. Dia masih bekerja, seorang yang hebat, dia masih muda, dia orang Yahudi, dan dia bekerja menjadi pemungut cukai. Itu hal yang dibenci oleh orang Yahudi. Tetapi pekerjaan yang dibenci buat dia tidak jadi masalah. Karena dia punya kedudukan yang lumayan, bukan tinggi-tinggi amat, tetapi lumayan, dan dia punya penghasilan yang besar. Bagi seorang muda, sukses itu bisa dikatakan hal yang bagian yang besar dalam kehidupan seorang muda. Nah, begitu juga bagi Matius. Apa yang ingin dia kejar lagi? Mungkin bagian dia adalah mencari istri, gitu ya. Kalau dia dikatakan punya harta benda, mungkin sudah cukup berlimpah. Pekerjaannya mapan, jadi pemungut cukai itu nggak bisa miskin, gitu ya, karena uangnya banyak sekali. Kita ingat juga ada Sakius, itu kepala pemungut cukai. Kalau ini pemungut cukai aja. Sakius begitu kaya. Nah, pemungut cukai ini, Lewi ini tentu juga bukan orang yang miskin, tapi orang yang berada. Hartanya banyak. Tetapi ketika harta itu banyak, dia bergumul keras. Sangat bergumul keras. Ada sesuatu di dalam dirinya. Bagaimana tradisinya atau harusnya dia sebagai orang Yahudi, dia tidak bekerja untuk memeras orang Yahudi, memeras bangsanya sendiri. Jadi kalau kita membaca Alkitab, salah satu pekerjaan yang dibenci oleh orang Yahudi adalah pemungut cukai. Maka tidak mudah kalau kita membayangkan Sakius diterima, itu tidak mudah oleh Tuhan Yesus. Dan orang-orang Yahudi sangat tidak mudah menerima pemungut cukai. Bagaimana seorang yang berkhianat, dianggap berkhianat terhadap bangsanya, dan kemudian diterima oleh Tuhan Yesus. Begitu juga ini yang dialami oleh Lewi, pemungut cukai ini. Dia bergumul keras dengan segala yang ada dalam dirinya. Ketika Yesus datang. Mungkin itulah Natal bagi dia. Perjumpaan yang luar biasa. Bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan berkata, ikutlah aku. Dan segera Matius beranjak dari meja cukainya dan mengikut Tuhan. Buat saya itu satu Natal yang luar biasa. Langkah awal dimulai dengan perjumpaan dengan Tuhan. Dan dia tinggalkan semuanya. Kemapanannya, segala keilmuannya dia serahkan kepada Tuhan dan dia mengikut Tuhan. Di antara murid Tuhan Yesus mungkin pekerjaannya yang bersih, maksudnya bukan mengandalkan otot, mengandalkan pikiran. Gitu. Itulah Matius. Apa yang kurang kepada dia? Tapi dia tinggalkan semuanya. Dan menceritakan kelahiran Yesus, menceritakan Natal. Kita akan melihat bagian-bagian di mana sesungguhnya disitulah Matius juga ada di dalam cerita yang dia tulis. Mari kita lihat secara perlahan slide-slide yang ada. Nah, kalau judulnya kan Herodes dan orang Majus. Saya mendahului dengan orang Majus. Ya, bukan bermaksud apa-apa gitu, tapi kalau kita lihat di sini sepertinya orang Majus lebih ditonjolkan gitu ya. Bukan berarti judulnya salah, enggak, karena judulnya juga katakan ini Herodes disebut dulu daripada orang Majus. Lihat pasal 2 ayat 1. Zaman Herodes datanglah orang-orang Majus gitu kan. Betul judulnya. Tapi saya ingin mendahului dengan orang Majus. Nah, orang Majus itu siapa? Mungkin di antara kita udah banyak yang ngerti siapa orang Majus. Nah, saya hanya memberikan bagian-bagian ingatan kita. Orang Majus itu orang yang disebut ahli
perbintangan, gitu, ahli perbintangan dari timur. Orang Majus itu ahli perbintangan. Jadi kenapa dia pergi dari tempatnya? Karena dia melihat ada sesuatu yang aneh yang dia amati. Dan dia meyakini bahwasanya itu yang harus dikejar. Dari jauh, mungkin perkiraan sekitar 600 km. Itu kalau kita dari Jakarta ke arah Jawa Tengah sampai mana ya? Semarang itu 450, masih ke Solo, tambah ke Solo, maju lagi. Kurang lebih dari Semarang menuju Sragen, gitu ya, 600 km. Itu sangat jauh. Yang tahu jalan, ya akan coba kira-kira betul nggak di Google Map, gitu ya. Jakarta sampai Sragen mungkin 600 kilo, cukup jauh. Dan naiknya kendaraan yang istimewa, yaitu unta. Ada perjalanan yang cukup jauh, mengejar sesuatu yang diinginkan. Kalau orang Majus ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris ini magician, tapi konsepnya beda. Magician zaman dulu dengan sekarang. Kalau kita magician sekarang itu kan bisa tukang sulap, tukang sihir gitu. Tidak, tapi terjemahan yang bagus dari King James Version yang menyebutnya bahwa orang Majus ini adalah orang yang berhikmat, wise, orang yang berhikmat. Jadi dia punya ilmu, bukan ilmu sihir, bukan tentang sulap menyulap, bukan, tetapi dia disebut dengan orang berhikmat, orang yang mempunyai hikmat. Dan itu bukan orang sembarangan, orang-orang yang berada. Buktinya dia bisa melakukan perjalanan jauh itu bukan sesuatu yang mudah. Orang yang punya, karena dia juga mempersembahkan sesuatu kepada Yesus. Dan dia mau berangkat, itu daerah yang cukup berbahaya. Ketika dia berjalan dari tempatnya, dari awal daerah timur, menuju Yerusalem yang dia kejar. Itu perjalanan yang berbahaya. Di zaman saya kecil, orang berjalan malam hari itu takut gitu ya, karena ya banyak begal seperti sekarang gitu ya. Nah, zaman dulu begal lebih leluasa. Satu, jumlah penduduknya belum begitu banyak dibandingkan sekarang karena penduduk dunia semakin banyak. Tapi zaman dulu masih sepi, jadi begitu mulai sore itu saya yakin mereka akan menghentikan perjalanan. Jadi 600 km itu bukan perjalanan yang mudah buat mereka. Mereka bisa saja dibegal oleh orang-orang yang ingin mencelakai mereka. Tapi itulah orang Majus, orang berhikmat, orang yang dengan keilmuannya dia makin ada sesuatu yang kalau dia menghampiri, dia mendatangi, akan ada satu hal besar terjadi dirinya. Inilah magician, orang-orang Majus itu. Dia mengejar, apa sih yang dikejar? Cuma satu yang dikejar. Karena dia melihat bintang. Bintang yang aneh. Yang tidak pernah dilihat, kalau dia memang ahli perbintangan, tidak pernah dilihat oleh dia. Maka dia berjalan ke arah bintang itu. Nah, kalau sekarang kita gerhana matahari gitu ya, bisa diramal, bisa dihitung oleh kita. Nah, kira-kira dia juga seperti itu. Dia mengerti bahwasanya ada bintang ini, kira-kira koordinatnya ada di mana. Kemudian dia terus berjalan menuju ke arah bintang itu. Wow, itu perjalanan yang luar biasa bagi orang Majus. Nah, cerita orang Majus ini buat Matius menyambungkan satu perjalanan panjang di dalam diri mereka untuk mengejar sesuatu. Matius mengejar sesuatu di dalam dirinya. Ya seperti orang Majus perjalanan yang begitu panjang, kurang lebih 600 km untuk dia menjumpai bintang. Perjalanan yang penasaran bagi mereka. Terus gak sampai, mungkin mereka juga sudah siapkan bekal yang cukup, tetapi mungkin juga bisa meleset juga, mungkin mereka di tengah jalan mereka membeli barang-barang lagi. Rasanya nggak mungkin bisa dibawa semua dengan kendaraan yang seperti ini. Atau mungkin ada rombongan yang lain, tapi entahlah itu. Tapi Alkitab menyebutkannya
orang Majus ini 3, sepakat 3. Nah, mari kita perhatikan. Ada pergumulan yang berat. Ada satu narasi cerita yang mirip yang dialami oleh Matius si pemungut cukai ini dengan orang Majus. Perjalanan panjang mengejar sesuatu. Tapi yang menarik adalah ketika mereka mendapati bintang itu, satu hal besar yang terjadi di dalam diri mereka adalah mereka itu bersukacita. Bersukacita. Perhatikan ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Jadi ketika mereka melihat bintang itu, pertanyaan saya seperti ini, apakah bintang nggak bisa dilihat daripada jauh ya? Gambaran saya adalah bintang itu, kalau ditunjukkan ada bintang, titik koordinatnya dia mengerti, mungkin persis di bawahnya. Mungkin persis di bawahnya. Dan banyak penafsir tidak menjelaskan secara sepakat hal ini, tapi kemungkinan besar adalah memang tepat di bawah bintang besar itu. Bukan kelihatan saja, tapi tepat di bawah bintang itu. Ngapain sih mereka mengadakan perjalanan jauh demi satu bintang seperti itu? Buat saya sih aneh gitu ya. Cuma ingin merasakan di bawah bintang itu, melihat bintang besar itu. Sesuatu yang aneh. Tapi bagi mereka yang mengerti ilmu perbintangan itu, ini sukacita yang melebihi segalanya. Buat orang lain aneh. Tapi buat mereka adalah sukacita yang tidak dikatakan, bahkan dikatakan mereka itu sangat bersukacita. Bukan hanya sukacita saja, sangat bersukacita. Hanya katakan melihat bintang. Mari kita perhatikan. Seberapa besar sih kalau kita melihat bintang? Kita dalam perjalanan waktu yang ada, pernah juga disebutkan, ini ada komet, itu akan melintas itu sekali seumur hidup saya. Dan setelah itu saya nggak bisa menyaksikan lagi. Saya pun nggak tertarik melihat seperti itu gitu ya. Karena saya memang ya sudah seperti itu aja gitu. Nah, paling melihat berita gambarnya seperti apa. Kalau gerhana matahari mungkin kita masih bisa mengalami berapa kali dalam hidup kita, tapi itu komet itu sekali lewat dan nanti kalau putar lagi rasanya karena 100 tahun lebih baru lewat lagi, saya nggak akan mengalami gitu kan. Saya sadar umur saya ya nggak sampai 100 lah gitu ya. Jadi kenapa nggak nonton gitu? Buat saya nggak bisa merasakan sukacitanya. Tapi orang Majus merupakan sukacita besar. Nah, Natal ini, kalau kita bicara ini adalah Natal kelahiran Yesus, tentang Natal gitu ya, bagian yang pertama. Apa yang menjadi sukacita kita ketika kita mencoba merayakan Natal? Mencoba masuk di dalam suasana Natal. Apakah kita bersukacita? Kalau orang Majus katakan sangat bersukacita. Mari kita lihat di bagian Matius. Ketika dia mengingat dan dia menulis bagian ini. Apakah dia sukacita? Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia tinggalkan semuanya. Mengingat segala perjalanan yang ada yang dia tulis. Dan kemudian Yesus mati dan naik ke surga. Apakah itu membuat Matius itu sukacita? Kita tidak mengerti. Tetapi ketika dia menulis bagian itu, bagian ini maksudnya pasal kedua ini, orang Majus itu sangat bersukacita. Saya meyakini Matius, sukacita Matius itu tidak kalah dengan orang Majus. Orang Majus itu hanya melihat bintang. Yang nggak ngerti selebihnya daripada itu apa.
yang dia pahami, dan ketika dia berjumpa dengan Herodes ketakutan karena itu akan ada raja di sana. Dan nggak ada hubungannya dengan orang Majus, dan dia sangat bersukacita gitu. Dia hanya berjumpa dengan bintang. Tapi Matius berjumpa dengan sang bintang itu. Wow. Sesuatu yang dikejar hanya melihat bintang, dia lihat ke atas, lihat bintangnya. Tapi Matius itu berjumpa dengan sang bintang itu. Yaitu Yesus. Kalau digambarkan oleh banyak gambaran yang kita lihat, orang Majus itu datang kepada Yesus gitu ya. Ngasih bayi dibungkus dengan kain lampin, di situ digambarkan ada gembala-gembala yang berjumpa dengan dia. Itulah gambar pada orang Majus. Berjumpa dengan bayi Yesus yang nggak bisa apa-apa, tapi sangat bersukacita. Aneh begitu ya. Tapi Matius dalam perjumpaannya dengan Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaannya dengan Tuhan itu mengalahkan dan membengkokkan tujuan hidupnya. Dia pengen menjadi orang sukses, tapi dia tinggalkan semuanya, dia ikut Tuhan. Itulah Natal bagi Matius. Kelahiran Yesus membuat dia sukacita, sangat bersukacita di dalam kehidupannya. Perjalanan yang cukup panjang, 3,5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus. Tentunya dia tidak akan menulis orang Majus sangat bersukacita, melebihi sukacita dia. Jadi kalau kita membaca Alkitab ini, orang Majus sangat bersukacita. Matius pemungut cukai lebih sukacitanya daripada mereka. Karena tahu dialah juru selamat dunia. Nah, rekan-rekan muda sekalian, yuk kami pengharapan. Apakah sukacita Natal itu masih kita miliki? Apakah kita hanya melihat, oh ini sebuah perayaan saja, kebetulan tahun ini, kalau kita mau kebetulan, tapi saya nggak bisa kebetulan, Komisi Youth menjadi panitia Natal. Oh, ini keren gitu ya. Panitia Natal di saat masa sukar gitu ya. Di saat pandemi itu akan dikenang terus. Dan pandemi kalau berakhir cuma tahun ini Natalnya, jadi berbahagialah Youth GKMI Pengharapan menjadi panitia di masa yang akan dikenang sepanjang masa. Gitu ya. Apakah kita bersukacita ketika kita ditunjuk dalam masa yang sulit? Tetapi yang ingin saya sampaikan, apakah ada sukacita secara pribadi dalam diri kita dengan mengenang, mengingat, merayakan kelahiran Tuhan? Perjumpaan macam apa yang kita alami di masa-masa Natal ini? Sambil kalian mempersiapkan acara Natal ini, saya mendorong dan mengingatkan kepada teman-teman Youth semua. Temukan Natal itu di dalam diri kita. Dan bersukacitalah. Dan temukan sukacita itu. Cobalah tuliskan sukacita apa. Jadi nanti kalau boleh memberi PR itu ya. Nanti setelah selesai acara Natal, mungkin ada panitia, pembubaran panitia lah seperti itu. Sukacita apa yang kalian dapat? Hingga kalian bisa menulis masing-masing, oh saya bersukacita karena ini, itu, dan apapun juga. Saya harapkan kita semua bersukacita di acara Natal tahun 2020 ini. Natal yang istimewa. Tapi selain sukacita, apa yang terjadi lagi di sana?
kita melihat perjumpaan dengan Yesus. Orang-orang Majus itu mempersembahkan yang terbaik. Mereka tidak menerima, mengharapkan sesuatu daripada Yesus itu. Tapi mereka memberi. Sekarang coba ya, kita masuk ke kronologi gini ya. Ketika melihat bintang, mereka itu dari tempat awalnya, tempat asal mereka sudah bawa barang berharga masing-masing. Emas, kemenyan, dan mur. Itu yang ditulis oleh Alkitab kita. Mari kita coba lebih teliti lagi. Kenapa mereka membawa barang itu? Demi mengejar bintang. Kalau hanya menyaksikan sebuah fenomena, kenapa mereka membawa barang-barang yang itu barang yang terbaik, barang yang mahal untuk dipersembahkan? Dipersembahkan ke siapa? Hanya mengejar bintang, tetapi membawa barang-barang yang berharga, yang terbaik untuk dipersembahkan. Aneh bukan? Melihat fenomena, tetapi mempersiapkan diri. Tidak disebutkan di Alkitab kita. Memang ini nanti masih bisa dipertanyakan, bukan? Oh, mungkin ketika mereka sudah dekat dengan bintang itu, mereka akan beli oleh-oleh. Istilahnya beli oleh-oleh atau beli barang-barang untuk diberikan kepada apa yang ada di titik atau koordinat daripada bintang itu. Oh, ternyata bayi, ya udah beli buat bayi itu buat kado mereka. Tapi itu sangat lemah. Menurut saya sangat lemah. Yang kuat adalah mereka mempersiapkan, memberikan barang. Karena mereka tidak hanya melihat bintang saja, tetapi ada sesuatu dengan bintang itu. Ada pribadi yang mereka akan jumpai, sehingga mereka juga mempersiapkan diri. Wow, ketika saya melihat bagian ini lebih detail lagi, saya melihat begitu luar biasanya orang Majus. Memang Alkitab mencatat mereka bintang, melihat bintang, karena mereka ahlinya. Tapi mereka mempersiapkan sesuatu. Mereka tidak berharap untuk menerima fenomena itu, menerima keberkahan, keberkatan di dalam diri mereka. Tapi justru mereka memberi yang terbaik yang ada dalam diri mereka. Mereka meyakini bahwasanya di titik koordinat bintang itu ada seseorang yang mereka belum mengerti yang akan mereka jumpai. Wow, luar biasa ya. Melihat bintang, mempersiapkan diri dan bersembah. Bagaimana dengan Matius? Ketika dia melihat Yesus, apakah dia hanya melihat dia sebagai manusia? Oh, ini seorang yang luar biasa, meskipun dia duduk hanya di meja cukai itu. Tapi banyak kabar yang dia bisa dapat. Salah satunya tentang Yesus. Apakah Yesus orang hebat? Iya, dia banyak mujizat. Tapi ingat, bahwasanya di zaman Yesus atau sebelum Yesus, petenung-petenung, orang-orang yang bisa menyembuhkan orang itu juga banyak. Bukan hanya Yesus saja. Dan ingat kalau kita membaca Alkitab kronologinya, peristiwa tentang Yesus membangkitkan orang, setelah Matius mengikut Yesus, perhatikan, Yesus belum membuat banyak mujizat. Jadi kalau kita membaca kronologi Alkitab kita adalah Yesus itu mencari murid-murid. Dan kemudian buat beberapa mujizat baru Matius ikut Tuhan. Tapi mujizatnya belum terlalu besar. Jadi apa yang dilihat oleh Matius? Ya ini seorang yang hebat, iya. Tapi banyak juga orang hebat. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan,
Ada sesuatu di dalam dirinya. Inilah yang kuperlukan. Selain daripada harta yang saya miliki. Sesuatu pengejaran yang saya miliki. Saya berjumpa dengan Yesus. Yang dia yakini di dalam orang-orang Yahudi adalah inilah Mesias. Bukan tentang manusia saja. Andaikan dia mengikut manusia, kondisi dia tidak akan lebih daripada itu. Jadi jabatan terbaik atau pekerjaan terbaik pada saat itu yang tidak dapat sangka oleh pemungut cukai. Apakah ada pekerjaan yang lain yang bisa lebih kaya dari itu? Ada. Tapi buat seorang muda dengan menjadi pemungut cukai, nah itu prestasi yang sangat tinggi. Perjumpaan dengan Tuhan itu. Dia tidak hanya melihat tentang Yesus manusia itu aja. Tapi dia melihat inilah Mesias yang hadir di dalam dirinya. Maka pergumulan itu, dia tinggalkan semuanya. Inilah yang terbaik. Dan saya siap melayani. Siap mengikut Yesus. Kembali kepada titik Natal ini. Rasanya kalau Matius masih hidup dan sekarang bersama-sama ikut Zoom dengan kita, gitu ya. Mungkin dia akan bercerita lebih banyak pada kita. Yang dia ikuti itu Yesus Mesias, Yesus Tuhan. Dia tidak akan pernah untuk bersedih hati. Dia akan dengan bersukacita dan antusias menceritakan tentang Yesus yang dia ikuti. Benar yang saya ikuti adalah Yesus yang Mesias itu. Andaikan dia ikut Zoom kita. Nah, teman-teman youth sekalian dikasih Tuhan. Adakah sukacita yang lebih besar? Adakah sesuatu yang kita terima lebih besar? Selain keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada, bukan? Nah, demikian seharusnya Natal demi Natal. Membuat sukacita kita itu tidak tertendung dengan apapun juga. Karena kita mengerti bahwasannya keselamatan itu diberikan kepada kita. Melebihi sukacita daripada orang Majus. Dan itulah sukacita yang membuat kita untuk berupaya memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Kita menemukan harta benda yang luar biasa. Dan kalau kita mungkin nanti kita sudah meninggal, dan mungkin ini cerita yang aneh juga, kita bisa hadir di dalam acara Natalan dimanapun. Mungkin kita juga bisa cerita, kamu tuh betul menerima Tuhan Yesus. Ini sukacita yang melebihi apapun. Dan itulah Natal. True Natal. True Christmas. Yang seharusnya kita jalani. Ada sukacita besar dan upaya untuk memberi. Nah, kesempatan yang kita ada dalam diri kita. Mulai dari kalau kita bicara tentang Natal. Coba kita melihat Natal tahun lalu. Apakah kita berkesempatan memberikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan? Karena kita sebetulnya sudah menerima yang terbaik. Saya tidak tahu kita masing-masing. Tapi khususnya tahun ini, kesempatan bagi youth GKI Pengharapan memberikan yang terbaik. Dan mungkin nanti kalian bisa cerita pada orang-orang. Di tahun ketika aku hidup di dunia ini. Di tahun ketika mengalami pandemi di seluruh dunia. Saya dipercaya menjadi panitia Natal. Dan itu sukacita yang tidak tergantikan dengan apapun. Di satu gereja di kami Pengharapan. Saya loh panitianya. Wow. Luar biasa bukan? Kesempatan. Jadi kami akan memberikan yang terbaik. Pikirkan acara yang terbaik. Pikirkan segala sesuatu yang terbaik untuk Natal tahun ini. Nah, kita belajar sekarang yang kedua.
Bagian yang pertama sungguh yang dari judul kita, Herodes dan orang Majus. Herodes. Nah, kalau kita bicara Herodes, itu banyak sekali gitu ya. Banyak sekali. Nanti ada Herodes yang mati karena ususnya keluar gitu. Dan Herodes itu macam-macam gitu ya. Nah, Herodes ini Herodes di zaman Yesus. Jadi kalau mau sedikit ada Herodes Agripa segala macam gitu. Agripa pun juga punya namanya Agripa juga, masih pusing-pusing juga. Nah, kita nggak usah masuk ke sana. Tapi yang menarik, ini yang diakan adalah Raja Herodes yang terkenal daripada yang lain. Karena kalau kita membaca sejarah sebenarnya ada tumpang tindih sedikit ya, tumpang tindih sedikit. Tetapi ini diakini adalah Herodes yang agung, Herodes yang besar. Herodes yang besar adalah Herodes yang dia membangun bait suci. Membangun bait suci. Ada bukan maksudnya membangun apa-apa, bukan seperti Nehemia, bukan, tetapi mengalami keruntuhan dan dia membangun bait suci. Itu sesuatu yang besar. Di zaman Herodes ini pembangunan begitu luar biasa. Nah, inilah Herodes. Dia disebut Raja Herodes. Tetapi meskipun dia raja, kekuasaannya tidak melebihi pada kaisar. Karena kaisar itu melebihi daripada raja-raja yang ada. Jadi raja-raja ini ditaruh di mana-mana gitu ya. Salah satunya penguasa wilayah ini disebut dengan raja, inilah Raja Herodes. Yang menguasai bukan seluruh kekuasaan wilayah Romawi, tetapi sebagian saja. Jadi ada banyak raja. Jadi raja itu bukan penguasa semua, tapi raja. Di atas raja-raja itu ada kekaisaran Romawi. Inilah Raja Herodes. Jadi kita bicara tentang Herodes, dia bukan yang lebih daripada kaisar. Nah, dia itu orang Yahudi sebenarnya. Jadi kepiawaian orang-orang Romawi ya, mengangkat orang-orang Yahudi menjadi raja, penguasa wilayah, dan Herodes itu juga harus setor kepada kaisar. Mari kita coba perhatikan di titik sini ya. Bukankah ini mirip dengan apa yang dialami oleh Matius? Matius ini orang Yahudi, tapi dia menyetor uang itu kepada kekaisaran. Ketika menulis Herodes, pekerjaannya mirip. Ini jadi penguasa menjadi raja, jadi pemungut cukai. Sama-sama orang Yahudi dan sama-sama bekerja untuk kekaisaran Romawi. Selain itu, tadi saya sudah sebutlah raja wilayah. Dia punya kekuasaan yang cukup besar. Kalau Matius tidak terlalu besar, tapi dia juga punya wilayah yang lumayan karena dibagi-bagi gitu. Nah, selain lagi dia dibenci oleh orang Yahudi. Dia menjadi raja, tetapi dia juga dibenci oleh warganya. Kenapa? Ya karena kamu menjadi antek-antek saja. Antek-antek itu boneka yang dipersiapkan oleh orang-orang Romawi. Kamu menjadi raja, disahkan oleh orang Romawi, dan kemudian harus setor kepada kekaisaran Romawi. Menjadi raja sekaligus dibenci oleh bangsa sendiri. Dan itulah Herodes. Apa yang dikhawatirkan oleh Herodes ini? Ada menurut orang-orang Majus itu. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Berarti kan raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Loh, Herodes ini kan bingung ya. Apa kamu nggak kenal aku? Aku ini raja. Tapi kok kamu mencari raja orang Yahudi? Ya inilah aku. Kenapa kamu mencari orang lain lagi? Ada satu ketersinggungan yang besar di dalam diri Herodes. Kamu mencari ada orang Yahudi, kamu mencari aku. Kami telah melihat bintangnya. Andekan. Koordinat bintang itu di atas istana Herodes. Sudah pasti orang-orang Majus itu akan mempersembahkan persembahan yang terkait dengan Herodes.
Tapi orang Majus ini bersikukuh bahwasanya koordinatnya bukan di sini. Maka dia tanya, dan perhatikan kalimatnya, raja orang Yahudi. Bukan raja dari asal orang Majus. Raja orang Yahudi. Dia berjalan dan dia mengerti titiknya udah hampir dekat ini. Di manakah raja orang Yahudi ini? Dia bukan orang Yahudi mencari raja orang Yahudi. Dan dia sedang berbicara, mereka sedang berbicara dengan raja orang Yahudi. Ya itulah terjadi keunikan di sana. Tapi respon daripada Herodes itu kita mungkin sudah mengetahui semua gitu ya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Penggambarannya itu agak dibesarkan gitu ya. Dibesar-besarkan. Matius menulis, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Karena kerajaan wilayah Yerusalem itu ada di wilayah Herodes. Jadi artinya adalah yang dimaksud adalah Raja Herodes terkejut dan seluruh yang ada di kerajaannya terkejut, kira-kira ceritanya seperti itu. Terkejut di semua. Terus kumpulkan mana-mana para imam di Taurat minta keterangan. Nah, mereka ngerti di mana Mesias akan dilahirkan. Wow. Disitulah keterkejutan Herodes itu menjadi ketakutan. Menjadi ketakutan. Kita pikirkan aneh. Ini raja. Ini akan ketemu dengan raja orang Yahudi. Herodes belum tahu. Titik koordinatnya itu apakah betul-betul raja atau kalau kita sekarang ngerti itu bayi gitu ya. Kita asumsikan yang pertama deh. Kalau itu memang raja ada di wilayah Yerusalem, tentunya itu pemberontak, bukan raja yang dicari. Betul ya. Nah, maka Herodes dia dengan kekuasaannya sebagai raja, dia akan mengerti siapa pemberontaknya. Dia nggak akan bingung. Begitu dia cari raja, oh ini pemberontak nih, langsung dia akan tumpas. Tapi nyatanya kan nggak ada. Oh yang kedua, kalau dia nggak mengerti, kemudian ini ada orang Majus tanya, bayi, buat dia nggak ada kepentingannya begitu. Bayi itu bukan lawan dia. Dan buat apa dia pusing? Tapi kenyataannya, akhirnya dia mengerti. Yang dimaksud raja orang Yahudi oleh orang Majus itu adalah bayi yang masih baru lahir. Umurnya masih sedikit. Maka dia memerintahkan untuk bayi-bayi itu dibunuh semua. Aneh ya. Seorang raja yang besar takut dengan seorang bayi. Kita berpikir, waduh, aneh ya. Tapi perhatikan, konsep berpikir orang Yahudi adalah mereka juga meyakini tanda-tanda. Gitu ya. Bagi mereka tanda itu penting. Jadi ketika anak itu atau bayi itu lahir menjadi raja, itu akan menggeser kedudukannya. Dan itu sangat menggusarkan hati, membuat gelisah Herodes. Bisa saja orang Yahudi, dalam mereka itu juga orang Yahudi, mereka belajar di zaman raja-raja. Ketika memang dia keturunan raja, dia bisa diangkat menjadi raja, dan kemudian raja yang ada meskipun dia umur 5 tahun, 7 tahun, dia didampingi oleh para pembesar-besar yang lain. Tapi rajanya dipindah-pindah. Jadi jangan meremehkan bayi. Karena pendukungnya banyak. Maka Herodes takut sekali. Takut sekali. Maka dia perintahkan semua bayi dibunuh. Tapi yang lain adalah, ingat, ini kan bentuknya raja, kerajaan. Anak Herodes itu juga akan menjadi raja. Dan memang dibuktikan nanti di Alkitab kita, anak Herodes menjadi cucunya pun menjadi raja. Jadi ketika ada bayi lahir, setidaknya dia terancam secara tradisi, tapi kemudian secara waktu yang akan datang, di masa depan, anaknya bisa terancam atau cucunya bisa terancam. Maka harus cepat-cepat dibunuh. Buat dia kelahiran Yesus adalah satu ancaman.
Ada yang memang akan menggeser posisi dan kedudukannya. Nah, mungkin kita bagi kita youth, waduh, kelahiran Yesus ancaman. Apa sih yang buat ancaman bagi saya? Apakah kelahiran Yesus menjadi ancaman buat saya? Bisa jadi demikian. Bisa jadi ancaman di sesuatu Natal daripada Tuhan menjadi ancaman bagi kita. Apa yang buat ancaman bagi kita? Ketika kita punya pikiran seperti Herodes. Kita ada dalam ketakutan. Ketakutan apa? Karena kita melakukan perbuatan yang jauh yang diinginkan oleh Tuhan. Bagi orang-orang percaya, kita mulai ketakutan. Hanya kita secara perlahan kita menolak untuk hadir dalam bersekutu. Kita menolak melayani. Dengan demikian kita mencoba menyingkirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Permulaannya adalah satu ketakutan. Dan kemudian kita menjadi permusuhan dengan Tuhan. Apa yang dialami oleh Matius dengan dia menulis bagian-bagian ini semakin menguatkan dia bahwasanya Matius yang rajin menulis ini dan mencoba melihat satu perbedaan. Dia orang Yahudi, dia sebutkan dia dibenci Yahudi. Mirip bukan dengan Raja Herodes? Perjumpaan dengan Yesus, dia meninggalkan pekerjaan dan mengikut Yesus. Ini yang kedua mirip dengan orang Majus. Jadi tema kita Herodes dan orang Majus. Dua-duanya ada perjalanan yang mirip yang dialami oleh Matius pemungut cukai. Ada pribadi Herodes di dalam diri Matius. Ada pribadi sifat-sifat orang Majus di dalam diri Matius. Terus bergumul di dalam dirinya. Apakah dia menjadi Herodes yang menolak Yesus? Iya. Sebelum dia berjumpa dengan Yesus. Dan perjumpaannya dengan Yesus merubah karakter dan sifatnya seperti orang Majus. Ya kalau suruh pilih, mau pilih Herodes atau pilih orang Majus? Saya pikir kita semua akan cepat menjawab, wah pasti dong saya milih orang Majus. Tidak mungkin saya milih Herodes. Tapi dalam kenyataannya, kita bisa menjadi Herodes. Dan malam hari ini kita diingatkan. Natal bagiku itu seperti apa? Kita akan menjawabnya. Rasanya satu hal yang mudah untuk menjawab menjadi orang Majus. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan. Tapi itu bukan perjuangan yang mudah. Ketika kita mengerti dan kita sudah menyadari kita itu diselamatkan oleh Tuhan, bagiannya tidak berhenti sampai di situ. Ada sukacita besar, iya. Sangat bersukacita, iya. Tapi mari kita berjuang memberikan terbaik. Seperti orang-orang Majus itu. Kesempatan terbuka sekarang bagi setiap kita. Dan kita semua tidak akan pernah menyesali ketika kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Natal tahun ini sudah ada usulan pembicaraan, tapi saya mau khotbah sendiri. Karena ini Natal yang tidak biasa. Jadi Natal yang tahun kemarin saya baru datang gitu kan, dan saya diminta khotbah. Dan Natal tahun ini pun saya tidak mau cari pembicara. Ini kesempatan saya berkhotbah di Natal yang tidak biasa.
Dan mari kita berjuang bersama-sama menjadi seperti orang Majus yang bersukacita dan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di malam hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu, kami boleh belajar dari dua pribadi yang bertentangan satu dengan lainnya. Kiranya Engkau menolong setiap kami ya Tuhan, agar di Natal tahun 2020 ini, Natal yang tidak biasa, yang pertama kami alami di sepanjang hidup kami, dan semoga hanya seperti sekali ini aja pandemi ada ya Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk naik Tuhan. Tuhan ingatkan kami ya Tuhan, bahwa sukacita perjumpaan dengan Tuhan melebihi daripada apa menjadi keinginan dan hasrat kami maupun tujuan hidup kami di luar Engkau. Kami bisa mendapatkan segala sesuatu yang kami kejar, kami inginkan. Tapi perjumpaan dengan Tuhan melebihi daripada itu semua ya Tuhan. Karena Engkaulah Mesias, Engkaulah Juru Selamat bagi kami. Kami tidak melihat ada satu pribadi pun yang pernah tinggal di dunia ini yang bisa memberi kepastian tentang keselamatan. Hanya di dalam Engkaulah kami mendapatkannya. Hidup kami bukan berhenti sampai dunia ini. Di dunia ini aja sampai kami mati secara jasmani. Tapi hidup kami adalah hidup di dalam kekekalan. Dan kami bersukacita dan sangat bersukacita. Karena Tuhan memberikan kepastian. Kami hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Berkati untuk youth kami pengharapan. Kiranya Engkau menolong setiap kami, Engkau hadir bersama dengan kami, dan Engkau menemukan kami. Dan kami juga menemukan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Aurel, saya kembalikan waktu pada Aurel. Terima kasih Pak Edi atas firman-Nya. Sebelum kita tutup dalam doa, mari kita nyanyi satu lagu lagi, yaitu I Give You My Heart. Oke. My desire
boleh. Doa penutup akan dipimpin oleh Pak Edi. Iya, mari kita berdoa. Bapak surga, terima kasih untuk KYTV yang boleh berlangsung di malam hari ini. Kayak menjadi bagian kami terus menapaki jalan-jalan Tuhan di dalam iman percaya kami. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan kami percaya setiap langkah kami dipimpin dan ditolong oleh Tuhan. Yang Engkau hadir dalam kehidupan kami masing-masing sebagai youth, baik itu kami yang bekerja, baik itu kami yang studi. Engkau bersama dengan kami ya Tuhan. Dalam pergumulan kami sebagai anak-anak muda yang penuh tantangan, bismillah kami menapakkan jalan kami, jalan kepada Tuhan. Kami ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Tuntunlah kami ya Tuhan. Kami rindu sentuhan tangan Tuhan, kelembutan daripada Tuhan, suara Tuhan yang berbicara pada kami, masuk ke relung hati kami. Kiranya Tuhan yang terus berkarya atas diri kami. Kalau malam hari ini, Tuhan juga memanggil kami sebagai anak-anak-Mu yang Engkau khususkan untuk melayani Tuhan. Seperti Matius merayakan sukacitanya melebihi daripada apapun. Kami Engkau tuntun kami ya Tuhan. Kami tahu ada banyak ketakutan, ada banyak rintangan, dan khususnya ketakutan ketika kami menyerahkan diri mengikut Tuhan. Tapi kami belajar daripada Matius. Bagaimana dia akan berdiri dengan langkah mantap mengikut Tuhan. Dan kami bisa melihat akan pertolongan Tuhan. Dari waktu ke waktu. Tuhan sungguh memberkati Matius. Itu juga Tuhan akan memberkati kami yang sedang bergumul di jalan-jalan Tuhan secara khusus. Menjadi panggilan sebagai hamba Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkati setiap kami, agar kami senantiasa juga menjadi berkat bagi rekan-rekan kami dan bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Pak Edi buat pelayanannya. Oke. Semoga Kalau mau ngobrol-ngobrol nggak apa-apa, saya up dulu ya. Terima kasih banyak Pak Edi, Aurel, Tite untuk pelayanannya. Bentar, saya pindah hostnya dulu ya. Saya pindah ke siapa? Biar kalian bisa ngobrol. Kak Niko aja, Pak. Saya aja boleh, Pak. Tapi Thank saya you nggak ya Pak mau. untuk pelayanannya. Oke, sama-sama. Iya. Aurel. Thank you guys, thank you Aurel, thank you semua yang udah join.